Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sadaqi wal wafa. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Dan ini pas Ahad kedua ya, insyaallah besok malam kita kalau tidak ada perbedaan ya, besok malam kita sudah tarawih ya. Tapi pada hari ini kita tidak bicara tentang tarawih begitu ya. Karena ya tarawih itu sudah tiap tahun dilaksanakan ya. Dan pertanyaan-pertanyaan tentang tarawih itu hanya sekitar itu saja gitu ya. Dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan ini ya semua sudah dipertanyakan ya. Semua sudah selesai ya, dengan segala perdebatan dan perbedaan ya. Yang perbedaan dan perdebatan itu sebenarnya biasa ya di dalam Islam. Jadi nggak usah lagi dipertanyakan, jalankan saja ya puasa di bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ya, insya Allah mudah-mudahan segala perbedaan ya perdebatan yang ada pada kita insya Allah itu adalah sesuatu yang baik ya, yang kalau kita amalkan mudah-mudahan mendapatkan ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ya berbicara tentang hizbi ya, tentang golongan. Nah, hizbi itu adalah golongan. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada hizbus syaitan, ada hizbullah begitu ya, dalam Al-Qur'an. Nah, baru-baru ini ya kan viral ya bahwa ada di sebuah instansi yang mau melakukan kajian online kemudian stop gitu. Ya mungkin sudah tahu lah itu ya. Terus kemudian di stop dengan isu ya, sebenarnya isu usang itu ya, isu radikalisme gitu ya. Sehingga kemudian pengajian itu tidak jadi dilakukan ya, walaupun itu dilakukan secara online ya oleh sebuah instansi dalam bulan Ramadan. Tentu kita menyayangkan ya, kajian-kajian di dalam Islam ini kan sebenarnya mengulang-ulangi kaji sebenarnya. Ya, dalam Islam itu nggak ada yang nggak diulang-ulangi, semua diulang-ulangi. Nah, pengulangan dalam kajian itu ya biasanya kita ditanamkan di dalam budaya kita. Pertama, lancar kaji karena diulang, itu ditanamkan itu memang supaya tidak lupa. Ya. Yang kedua, supaya semakin mantap amaliyah kita. Ya. Dan yang ketiga, ya, supaya kita tetap berkeyakinan bahwa yang kita lakukan itu ada dalam Islam. Itu adalah kajian-kajian yang dilakukan ya oleh kita, baik kita di sini misalnya hari Ahad ya atau hari apa yang lainnya gitu, atau hari Sabtu di sini. Itu semua adalah untuk supaya memantapkan kita dalam pemahaman keislaman. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, di dalam kita ya menolak sesuatu, menerima sesuatu, itu sebenarnya kan mestinya ada aturan-aturannya. Jadi nggak bisa misalnya menolak sesuatu itu kita nggak tahu yang kita tolak, dan kita menerima sesuatu juga kita nggak tahu apa yang kita terima. Makanya sebahagian umat Islam ini, entah kecil, entah sebahagian kecilnya, sebahagian besarnya begitu ya,
karena ketidaktahuan itu, ya, maka penolakan itu kemudian penolakan tanpa dasar, gitu. Atau kalau menerimanya secara membabi buta, begitu, tanpa dasar juga. Padahal kita kalau menolak sesuatu, ya, atau menerima sesuatu di dalam Al-Quran di surah Al-Maidah misalnya di ayat 8 itu, kita diminta untuk melakukannya secara objektif, gitu. Ya. Saya dalam Al-Quran disebutkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa, gitu ya. Jadi kita diminta untuk berbuat adil, itu objektif namanya kalau bahasa kita itu, ya. Adil itu ya objektif, begitu. Artinya jangan sampai kalau kita tidak suka atau menolak suatu kaum, jangan sampai jatuh pada sebuah kebencian, gitu. Atau menerimanya ya sampai cinta babi buta, gitu. Nah, itu tidak boleh, gitu. Ya, jadi jangan karena kebencian kepada suatu kaum kemudian kita nggak mampu berpikir jernih, objektif, melakukan keadilan. Maka kata Allah, sesungguhnya orang yang objektif itu, adil itu lebih dekat kepada ketakwaan, gitu. Makanya kan ajaran Islam itu yang saya sering katakan kan, umatnya itu diminta wasatiyah, gitu. Waktu yang lalu misalnya ada pengumuman gereja, ya, saya khutbah Jumat pada waktu itu, hari Paskah itu, saya di Medan, ya, diminta khutbah Jumat. Itu polisi datang itu di setiap masjid, saya perhatikan. Ya, teman-teman yang saya tanya khutbah itu tidak, polisi datang itu untuk mengantisipasi. Tapi kan ternyata bahwa, ya, misalnya lah, ya, kita ini kan digiring begitu, ya, bahwa bukan umatnya yang disalahkan, tapi agamanya yang mulai disalahkan. Misalnya ada Islam radikal, gitu, ada Islam ekstrim, ada Islam sekuler, ada Islam liberal, gitu. Sebenarnya nggak ada Islam modern, nggak ada Islam modern itu pun nggak ada. Yang ada umatnya, disebutkan namanya umatan wasata. Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan umatnya itu mesti wasata, ya, mesti moderat, begitu. Karena ajaran agamanya benar, ajaran agamanya bagus, ya. Nah, jadi itu hanya hukum saja, gitu, ya. Nah, sekarang ini kan seperti tadi instansi yang menolak itu kan sebenarnya setelah kita telusuri itu kan para penceramahnya itu kebanyakan dari kelompok salafi tanda kutip, begitu, ya. Makanya ini bicaranya agak hati-hati supaya jangan ada yang tersinggung, karena ini bukan untuk menyinggung orang, ya. Tapi kita ingin memberikan wawasan, ya. Nah, kalau kita berbicara hizbi, ya, golongan, ya, di dalam kelompok salafi itu ada golongan-golongan. Ini biar Bapak dan Ibu tahu, ya. Jadi ada salafi yang tidak mau masuk ke dalam ranah politik. Kemudian ada salafi yang masuk dalam ranah politik, ya. Tapi ada salafi yang masuk dalam ranah politik, yang kelompok ketiga, tetapi kemudian melakukan takfir, begitu, ya, melakukan pengkafiran dalam ranah politik, ya. Itu biasanya itu disebut, misalnya ada dalam catatan saya ini, misalnya kalau yang salafi non politik itu, ya, disebut salafi hijazi, yang seperti ada di Saudi sekarang ini, gitu, ya. Kemudian ada namanya salafi haraki, ya. Nah, salafi haraki ini adalah salafi yang bergerak dalam bidang politik, tetapi masuk dalam perpolitikan itu, ya.
Kemudian ada satu lagi namanya Salafi Sururi gitu. Ya, itu yang agak keras gitu. Ya. Nah, Salafi ini kan kelompok yang digadang-gadang untuk pemurnian akidah. Ya, ya kita setuju, nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Kemudian itu bagus ya. Nah, Salafi yang pertama ya, yang saya katakan tadi adalah Salafi Hijazi itu orientasinya atau kiblatnya itu adalah ke Arab Saudi dan ke Yaman. Ya. Nah, itu kelompok yang yang pertama itu ya. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang dibangun oleh bukan yang dibangun ya, yang dilakukan seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir. Itu Salafi tapi kita sebut haraki begitu ya, melakukan pergerakan politik ya. Kalau di sini ya kita sebut seperti PKS-nya lah begitu ya, masuk ke dalam ke dalam perpolitikan ya. Kemudian mereka itu dimotori dulu dengan as-sahwah al-islamiyah gitu ya. Ada kebangkitan Islam ya, pemurnian keislaman. Jadi mereka masuk ke dalam politik ya. Mereka kemudian menghidupkan pendidikan ya, menghidupkan ke ihya turas begitu. Itu kelompok yang kelompok yang kedua ya. Sedangkan kelompok yang ketiga ya, itu adalah kelompok yang ideologinya itu garis keras ya. Itu ada di Afghanistan itu dulu ya. Makanya balik kemarin itu kan ada dulu istilahnya lulusan istilahnya ya, lulusan Afghanistan atau apa gitu ya. Ya, alumni ya, alumni dulu. Nah, itu di Indonesia itu di Tengah ada beberapa kelompok gitu ya. Tapi di Tengah ini yang mereka juga menolak sebenarnya ya disebut-sebut sebagai kelompok itu ya. Misalnya seperti Jamaah Islamiyah gitu ya. Tapi itu ditengarai oleh di sini ya, berkaitan dengan kelompok Al-Qaeda itu, ISIS ya. Itu rentang waktunya antara tahun tentang pelatihannya itu rentang waktunya antara tahun 80 sampai tahun 90 ya. Nah, kemudian kalau yang kelompok pertama ya, kelompok Hijazi itu udah dipisah itu dari zaman dulunya. Jadi kalau urusan politik itu ya bin Saud begitu. Kalau urusan agama itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab begitu. Itu dari zaman dulu, jadi yang kelompok pertama itu. Jadi mereka tidak pernah masuk ke ranah politik. Ya, mereka nggak pernah menjelek-jelekkan pemerintah. Mereka itu yang yang teman-teman yang ya kita sebut dengan Salafi Hijazi. Kalau di Indonesia itu misalnya kayak Firanda gitu ya, Ustaz Firanda gitu, dan teman-temannya. Yang itu dalam instansi yang tadi itu mereka semua begitu ya, kecuali ada beberapa orang yang saya baca itu ya, yang saya lihat itu ustadznya yang dimasukkan mereka gitu, tapi semuanya mereka ya. Tapi itu kita sebut mereka adalah Salafi Hijazi ya. Di Indonesia ini itu yang paling banyak, itu yang paling berkembang sebenarnya di Indonesia ya. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya ya, Salafi Hijazi. Nah, mereka ini ada Salafi Hijazi ini ada 3 ya, senior-seniornya ya. Jadi mereka terbagi pada 3 kelompok. Yang pertama disebut kelompok Madakhilah itu ya. Yang kedua disebut dengan kelompok Halabi. Yang ketiga adalah kelompok Hajuri. 3 kelompok ya. Jadi kalau Madakhilah itu nama syekhnya itu Syekh Rabi' ya.
ya, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madakhili. Kemudian kalau yang yang Halabi itu merujuk kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, ya, muridnya Nasiruddin Albani, ya, Syekh Nasiruddin Albani. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga Hajuri itu merujuk kepada Syekh Yahya Al-Hajuri, ya, yang nanti penerusnya itu nanti kalau yang teman-teman bapak-bapak yang sudah sering berkecimpung di di Salafi itu tahu misalnya Hajuri ini nanti diteruskan oleh muridnya, namanya penerusnya namanya Syekh Mukbil, ya, Syekh Mukbil bin Hadi, ya. Nah itu adanya di Yaman. Jadi tiga kelompok ini disebut sebagai kelompok Salafi Hijazi. Tapi dua kelompok awal, ya, yang tadi saya sebut misalnya Halabi sama Madakhili, itu murni tidak ikut dalam kegiatan perpolitikan. Tapi Hajuri pada akhirnya karena di Yaman kemarin ada masalah dengan Houthi, ya, mereka ikut kemudian memerangi Houthi. Jadi mereka masuk sedikit ke dalam kelompok yang ikut dalam perpolitikan, ya. Makanya kemudian agak sedikit kalau di Indonesia dulu yang kayak begitu itu yang kayak Hajuri itu tuh Syekh Ja'far Umar Thalib almarhum, ya. Nah itu persis itu. Jadi waktu saya tahu itu berdakwah tahun 92 ya 93, saya sempat ngaji dulu dengan para dokter-dokter, ikut ya ngajinya Ja'far Umar Thalib ini di Jogja, gitu. Orangnya lembut, bicara bagus, ya, waktu itu. Tapi karena memang ada masalah waktu itu di Ambon, gitu, makanya dia kemudian membentuk pasukan yang disebut dengan Laskar Jihad, gitu. Bukan di Ambon, di Palu, maaf ya, di Palu. Di Ambon apa di Palu? Di Ambon, ya, sama di Palu juga itu dilihat datanya. Iya. Nah itu orangnya lembut sebenarnya, ya. Cuma karena mungkin ada tekanan-tekanan ya kepada umat Islam, mungkin kemudian dia melakukan itu. Itu yang dilakukan juga oleh Hajuri itu, ya, kelompok Salafi Hijazi yang ada di Yaman. Karena mungkin ada tekanan-tekanan terhadap umat Islam di sana yang dilakukan oleh Syiah Houthi, ya, maka kemudian mereka melakukan perlawanan dan peperangan. Nah kemudian ada nanti yang kedua tadi namanya Salafi Halabi atau Sururi, ya. Nah itu juga masuk dalam dalam perpolitikan, ya. Kalau tadi yang Hijazi, ya, yang kedua ini masuk dalam perpolitikan. Saya contohkan tadi misalnya Ikhwanul Muslimin lah, begitu kira-kira. Ya karena saya tahu, ya, kelompok Ikhwan yang bukan kelompok Ikhwan, ya, kelompok yang di Mesir itu yang kemudian di Indonesia itu teman-temannya jadi pengurus pengurus partai begitu, ya, saya kenal itu, dan mereka dari kelompok mana saya tahu dulunya itu, gitu, ya. Dan memang mereka melakukan pemurnian akidah itu, ya, pemurnian akidah dan ibadah itu melalui jalur politik juga, ya. Itu yang dua kelompok di bawah ini memang melakukan itu. Nah, kadang-kadang melakukan perlawanan, kritikan kepada pemerintah. Tapi ada satu kelompok yang terakhir tadi yang saya sebutkan, kelompok Salafi yang terakhir, bahwa itulah kelompok yang sebenarnya berbahaya sekali, ya, bagi umat Islam sebenarnya, ya, secara keseluruhan. Kenapa? Karena yang terakhir itu adalah kelompok-kelompok yang mengkafirkan begitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya politis begitu, ya, ada hal-hal yang sifatnya pergerakan, ya. Nah tetapi, ya, yang mau saya garis bawahi tentang Hizbi pada hari ini, ya, adalah bahwa sayangnya begitu, ya, kelompok Salafi Hijazi itu, ya, dicurigai begitu, karena mereka dalam pemurnian ibadah dan akidah itu mereka juga
sangat sedikit bertoleransi tentang itu. Jadi bukan tentang politiknya, tapi tentang akidah dan ibadah. Jadi misalnya bentrok dengan Asy'ari misalnya, dengan golongan Asy'ariyah misalnya, tentang Allah itu ada di mana, begitu, ada di aras, ada di mana, itu kemudian menggunakan kata-kata bid'ah, kata fasik, kata sesat dan sebagainya. Nah ini juga hal yang sebenarnya tadi saya katakan ya, bahwa yang viral makanya harus diikuti apa saya ini ya, yang viral tadi di instansi yang diapakan itu, karena kelompok mereka itu, kelompok Salafi Hijazi itu tidak dipahami seutuhnya oleh pejabat yang ada di di instansi tersebut. Harusnya kan itu kan perbedaan, tidak apa-apa gitu ya, karena tidak masuk dalam ranah politik, harusnya begitu itu. Tapi karena pemurnian akidah dan ibadah itu kemudian dilakukan mereka dengan mengatakan misalnya bid'ah, dengan sesat, kemudian pejabat-pejabat ini tidak paham, itu kemudian dimasukkan dalam pemikiran radikal itu. Ya. Itu bisa dipahami kan? Padahal itu bukan pemikiran radikal gitu maksudnya. Ya. Jadi misalnya perdebatan tentang masalah ibadah, tentang masalah akidah ya. Kalau perdebatan itu pun sampai pada masalah bid'ah misalnya, atau pada masalah sesat, itu tidak dianggap radikal pada pemerintah. Ya, jadi makanya saya katakan Salafi Hijazi ini sebenarnya tidak apa-apa begitu. Cuma karena mereka dalam pemurnian akidah, dan kalau dulu saya sebut itu terlalu semangat begitu, sehingga sebenarnya mereka itu misalnya gini ya, misalnya Bin Bas sama Albani misalnya, Syekh Bin Bas sama Albani misalnya, yang antara Madakhilah dengan kelompok satunya lagi yang muridnya Syekh Albani ini. Mereka berbeda misalnya tentang sholat tarawih 11 dengan 23 misalnya. Kalau perbedaan di antara mereka sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi ketika mereka berbeda dengan kelompok lain yang selain 2 kelompok atau 3 kelompok Salafi Hijazi ini, kemudian mereka mengecam. Nah, kecaman itulah yang kemudian tadi yang saya sebut di atas tadi, karena penolakan karena ketidaktahuan ya, atau menerima secara membabi buta. Karena tidak adanya pengetahuan tentang itu, maka kemudian misalnya mengatakan sesat itu kemudian disebut sebagai radikal. Bisa dipahami ya? Kan radikal ini nanti ya, itu yang makanya hizbi ini golongan ini perlu kita pahami. Yang radikal itu nanti disebut dalam ranah agama atau ranah bernegara. Yang disebut radikal itu adalah perlawanan terhadap pemerintah. Ya, pemikiran yang keras yang kemudian dilakukan perlawanan terhadap pemerintah. Itu yang disebut dengan radikal. Jadi pemikirannya keras, melakukan perlawanan. Tapi kalau pemurnian ibadah, pemurnian akidah seperti yang dilakukan oleh Salafi Hijazi, ya, walaupun terjadi perdebatan, misalnya saya contohkan perdebatan keras misalnya Antawi misalnya, atau Syekh Al-Qaradawi misalnya dengan syekh-syekh yang ada di Arab Saudi, itu tidak sampai pada ranah politik yang kita sebut dengan pemahaman radikal itu, begitu. Nah ini yang penting ya. Makanya tadi ayat surah Al-Maidah tadi, karena nggak suka pada suatu kaum, karena mungkin nggak paham apa yang dikatakan oleh satu kaum tadi, oleh seseorang tadi, maka kemudian tidak mampu berbuat objektif, sehingga kemudian kelompok yang seperti ini dimasukkan dalam kelompok radikal. Mungkin karena ngomongnya sesat. Karena ngomongnya bid'ah, ditambah penampilannya ada jenggot, kemudian kayak Ustadz Syafiq ya, bahasa lama itu kan kayak orang Afghanistan tuh ya, ikat kadang-kadang sedikit aja gitu kayak penjual itu, kemudian dianggap seperti radikal gitu. Padahal bukan ya, mereka hanya
menjelaskan tentang pemurnian akidah dan ibadah versi mereka yang memang kita tengarai memang keras memang perbedaan itu. Misalnya saya contohkan tadi misalnya tentang perbedaan tentang Allah itu ada di mana gitu. Itu memang mereka tidak mau mentafsirkan, mentakwilkan ayat-ayat tentang Allah itu ada di mana. Pokoknya kalau Allah itu di aras ya di aras gitu. Orang yang mengatakan Allah itu tidak di aras berarti itu sesat. Itu menurut mereka. Berarti itu fasik, berarti itu bid'ah dan bisa masuk dalam kekufuran. Itu dalam teori mereka. Nah, kata-kata itu dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk ungkapan itu memang terasa radikal, tapi radikal yang dimaksud dengan kata-kata itu adalah pada masalah ibadah dan akidah, bukan pada masalah perpolitikan. Ini yang saya maksud. Jadi maksudnya apa? Bahwa kita umat Islam ini jangan sampai ya masalah hizbi ini, masalah golongan-golongan ini kemudian kita tidak paham ya. Kemudian melakukan hal-hal yang buruk jadinya. Kemudian kita memecah diri sendiri begitu. Ya. Makanya kita nggak tahu ya kenapa di instansi itu, tapi kita tengarai begitu. Makanya kemudian saya buat channel-channel kecil ya untuk supaya kita pahami bahwa sebenarnya kalau radikal ya, kemudian liberal ya itu atau sekuler itu lebih banyak berkaitan dengan masalah-masalah politik sebenarnya, pergerakan dalam masalah politik yang bersinggungan dengan bersinggungan dengan pernyataan-pernyataan atau ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Itu biasanya begitu. Ya, kalau teman-teman liberal mendukung begitu, kalau teman-teman sekuler mendukung, kalau teman-teman radikalnya nggak mendukung gitu. Itu biasanya kerana politik. Tapi orang-orang yang berdebat, yang melakukan perdebatan pada ranah akidah dan ibadah, itu nggak bisa kita anggap radikal. Kita menganggapnya fanatik gitu. Itu yang disebut dengan ta'assub itu. Walaupun nanti ungkapannya ungkapannya bid'ah, ungkapannya fasik, ungkapannya dhalun, mudillun begitu ya, sesat menyesatkan begitu. Itu ungkapan-ungkapan yang sering diungkapkan mereka ya, teman-teman Salafi Hijazi. Tapi nggak apa-apa, itu hanya pada perdebatan tentang akidah dan ibadah, bukan perdebatan. Jadi kalaupun mereka kemudian melakukan ceramah gitu ya, bukan saya mendukung, bukan menolak ini, cuma ini menggambarkan saja. Kalaupun mereka melakukan ceramah di instansi itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuma bagi kita yang nggak sepakat, ya kita boleh saja berdebat. Tapi pada ranah-ranah itu, bukan pada ranah politik. Kita nggak bicara pada ranah politik. Nah, kalau pada ranah politik yang bagus tadi itu adalah yang Salafi Haraki, itu bagus itu masuk dalam pemerintahan, kemudian ikut dalam pemerintahan, kemudian ikut mengkritik kalau ada peraturan-peraturan di bawah, itu bagus juga itu. Dan mereka ada teman-teman Salafi juga. Tapi namanya Salafi Haraki. Cuma Salafi Hijazi sama Salafi Haraki ini tidak pernah akur gitu. Buktinya sampai sekarang itu misalnya Salafi Haraki itu kan kemudian diperangi begitu ya. Seperti misalnya kemarin ada embargo di Qatar apa di mana di Qatar itu karena di Tengarai ada orang-orang yang Haraki di situ, ada Yusuf Al-Qaradawi yang tinggal di situ. Jadi memang itu yang terjadi ya. Nah itu yang kita sayangkan ya, padahal semuanya ya dua kelompok ini, selain kelompok yang ketiga saya katakan tadi, dua kelompok ini adalah kelompok yang memang membangun sinergitas ya, kebersamaan di dalam Islam begitu. Satu berfokus pada masalah-masalah kenegaraan dan politik, satu lagi berfokus pada pemurnian akidah dan ibadah. Tinggal settingannya yang perlu diubah. Gitu. Saya kalau misalnya lah saya contohkan ya, misalnya kalaulah teman-teman ini tidak melakukan perdebatan panas begitu, saya dukung saja, tidak ada masalah. Tapi karena
perdebatan itu kemudian memunculkan ya hal-hal yang negatif karena ada ungkapan-ungkapan ya melakukan hizbi tadi, penggolongan ya di dalam golongan-golongan itu kemudian terjadi, maka saya banyak tidak mendukung, bukan tidak mendukung pendapatnya, tetapi tidak mendukung caranya ya. Nah, cara ini yang sering terjadi di antara kita. Makanya di apa ini saja, di Kemang Pratama ini saja kan, sebenarnya yang dibicarakan di Kemang Pratama ini mungkin di Masjid Kemang Pratama 3, di Masjid Kemang Pratama 2, atau di masjid-masjid Kemang Pratama yang lain gitu ya. Itu kan yang dibicarakan hanya dua hal saja. Pertama adalah membicarakan masalah-masalah politik yang berkaitan dengan Islam. Yang kedua adalah membicarakan tentang pemurnian akidah dan ibadah. Nah, ada masjid yang kalau masjid kita ini Kemang Pratama 3 ini orientasinya itu lebih banyak kepada masalah-masalah politik. Yang saya tahu karena saya di sini. Kalau Kemang Pratama 2 saya nggak tahu, kalau Kemang yang lain saya nggak tahu. Tapi kalau yang di sini iya. Ya karena orang-orang yang berkumpul di sini memang itu. Tetapi apakah di sini ada yang radikal? Nggak ada yang radikal. Nggak ada yang di kelompok ketiga, tidak ada. Di kelompok kedua saja yang tadi Halafi, jadi orang pergerakan. Nah, orang pergerakan itu ada di, bukan hanya kita sebut kalau Salafi itu ya dalam penyebutannya ya yang saya tahu ya, dalam penyebutan Salafi itu secara global kata Salafi itu sebenarnya bukan golongan, tetapi ajaran-ajaran terdahulu itu sebenarnya itu. Kemudian dijadikan hizbi, dijadikan golongan. Makanya orang-orang NU pun kalau pesantren-pesantren mereka yang tidak belajar umum, hanya belajar kitab kuning, itu NU menyebutnya pesantren salafiyah. Tapi pakai ta belakangnya, salafiyah. Kalau dia dijadikan kelompok namanya salafiyun gitu. Kalau dia sekolahnya itu madrasah salafiyah, madrasatun salafiyah di NU itu. Jadi salafiyah itu bukan kelompok sebenarnya, tapi ajaran. Nah, ada yang mengambil salafiyahnya itu segolongan, ada yang mengambil juga segolongan yang lain. Karena salafiyah ulama-ulama masa lalu itu juga terjadi perbedaan di antara mereka. Gitu. Tapi kemudian sekarang salafiyah itu dijadikan golongan, ya. Jadi misalnya kalau kitab kuning salafiyah yang dimaksud di NU adalah jalurnya adalah jalur mazhab Syafi'i, jalurnya itu, ya. Jadi kalau NU mengatakan misalnya pesantren salafiyah itu belajar kitab kuning, itu kitab kuningnya adalah kitab kuning yang mazhabnya, ya, kitab-kitab klasik yang mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Sedangkan teman-teman yang salafiyah Hijazi itu lebih kepada ulama-ulama yang bukan yang salafi begitu, tetapi yang mengikuti pemikiran salafi. Misalnya Ibnu Taimiyah, misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, misalnya itu belum lama itu abad 8 ke 9 itu, ya, belum lama mereka. Tapi mereka mengikuti pemikiran ulama-ulama yang dulu begitu, ya, yang abad pertama dan abad kedua Hijriah. Tetapi pada yang tertentu saja yang mereka anggap itu namanya pemurnian akidah, ya, dan pemurnian ibadah. Jadi memang perbedaannya di situ. Maka kemudian yang tadinya salafiyah itu adalah sebuah ajaran, ya, yang diambil dari ulama-ulama abad pertama dan kedua, ya, kemudian dia menjadi sebuah golongan. Nah, apa yang saya maksud hizbi menjadi sebuah golongan itu adalah ketika seseorang berbicara kemudian membela secara secara fanatik begitu pada apa yang dia ungkapkan. Nah, itu namanya menjadi sebuah golongan, menjadi sebuah kelompok. Walaupun kelompok itu nggak perlu ada ketuanya, nggak perlu ada pengurusnya, tapi ketika dia satu dalam pemikiran, maka satu dalam pemikiran itulah yang kita sebut kelompok. Itulah yang disebut hizbi.
Makanya keliru ketika salafi itu kemudian dinisbatkan kepada segolongan orang saja, kepada segolongan ulama saja, itu keliru itu. Misalnya saya contohkan, kalaulah dinisbatkan salafiyah itu kepada mazhab Syafi'i saja, itu keliru juga. Tapi kalau misalnya salafi itu hanya disebutkan kepada kelompok misalnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, itu juga sebenarnya keliru juga begitu. Ya. Makanya dulu saya pernah mengkritik itu, ada teman-teman yang buat misalnya Ma'had Imam Syafi'i. Itu saya kritik, kenapa? Karena Ma'had Imam Syafi'i itu yang ada di Jawa, itu ada juga di Sumatera. Itu alirannya bukan mazhab Syafi'i begitu. Ya. Karena nanti kalau disebut ya madhab, ya semuanya alurnya madhab. Misalnya saya contohkan alur madhab itu, saya contohkan begini. Ini dalam masalah hizbi, ya, bahwa apakah misalnya ya Ibnu Taimiyah misalnya atau Ibnu Qudamah yang agak sedikit lama, ya, apakah mereka mengikuti tata caranya Imam Ahmad bin Hanbal? Iya. Tapi apakah mereka itu pendapatnya sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal keputusannya? Jawabannya tidak selalu sama. Sama dalam mazhab Syafi'i, ya. Misalnya Imam Nawawi, apakah Imam Nawawi itu selalu sama pendapatnya dengan Imam Syafi'i? Ya enggak. Tapi apakah Imam Nawawi mengikuti cara-caranya ya Imam Syafi'i? Iya, dalam pengambilan hukum. Tapi tidak harus sama keputusannya. Cuma cara-cara pengambilan hukumnya sama. Makanya kemudian kita tidak bisa menisbatkan kepada misalnya, oh ini pendapat Syafi'i, tapi nanti kita kalau misalnya katakan juga, kita nggak bisa menisbatkan juga kepada pendapat Hambali, karena yang diikuti itu bukan pendapat, tetapi cara mengambil hukum. Itu yang diikuti. Apakah misalnya Ibnu Taimiyah itu sama dengan Ibnu Qayyim? Gak sama keputusannya, banyak yang berbeda. Saya contohkan tadi misalnya yang dekat saja, Bin Bas sama Syekh Bin Bas sama Syekh Albani misalnya. Apakah mereka sama dalam pendapat-pendapatnya? Gak sama. Tapi apakah mereka kemudian sama dalam metodenya? Metodenya sama. Cuma kemudian memandang perbedaannya, itu yang berbeda. Nah inilah yang sebenarnya di dalam Islam, hizbi itu bukan madhab, ya. Makanya ketika orang bermadhab dengan satu madhab, itu bukan hizbi. Ketika orang mengambil misalnya salafi sebagai bentuk ibadahnya atau muamalahnya, sebenarnya bukan hizbi juga sebenarnya, ya. Jadi kalau disebut dengan madhab itu adalah metode, bukan hizbi, bukan golongan. Tapi kemudian sekarang ini dijadikan golongan. Yang menjadikan golongan itu adalah organisasi atau sekumpulan orang. Misalnya kalau organisasi sekarang NU, Muhammadiyah, Persis misalnya. Kalau yang sekumpulan yang nggak ada organisasinya itu ya seperti teman-teman Salafi, itu kan nggak ada organisasinya. Begitu. Tapi sekumpulan yang sama, mempunyai sama pemikirannya begitu. Jalurnya satu syekh tadi, misalnya ada Syekh Mukbil misalnya, ada kemudian Syekh Albani misalnya jalurnya, ada jalurnya Syekh Syekh Bin Bas misalnya, ada jalur-jalurnya. Nah ini yang membuat ya ketidaktahuan tadi, kita kembali yang pertama tadi, kemudian menjadi besar. Jadi yang saya maksud apa? Apa saja yang dilakukan oleh umat Islam, ya, kalau itu terasa atau dilihat seperti sebuah radikalisme, maka dianggap dia radikal. Jadi ngotot dalam pendapat disebut radikal. Padahal belum tentu orang ngotot dalam pendapat itu disebut radikal, belum tentu itu. Tapi ngotot dalam pendapat disebut radikal. Kan tadi radikal itu kan kepada negara, tapi kalau ngotot misalnya tentang ketuhanan, tentang ibadah, nggak apa-apa sebenarnya, itu tidak disebut radikal. Itu hanya disebut fanatik, gitu. Ta'assub. Ya.
Tapi tidak disuruh radikal, karena radikal itu ada perbuatan-perbuatan kekerasan begitu. Walaupun nanti ada yang mengatakan radikal itu juga termasuk pernyataan-pernyataan yang keras. Nah itu yang tadi tuh, pernyataan keras itu misalnya bid'ah gitu, fasik misalnya, sesat misalnya. Itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang radikal. Padahal saya menganggapnya enggak, itu enggak radikal, itu hanya perbedaan saja, walaupun perbedaan itu cukup keras. Misalnya perbedaan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah misalnya, atau dengan teman-teman Salafi dalam masalah-masalah ketuhanan itu. Itu perbedaannya cukup keras itu, luar biasa perbedaannya, tapi itu tidak masuk dalam ranah radikalisme. Ya, itu saya katakan nggak masuk dalam ranah radikalisme. Nah, ini perlu kehati-hatian, makanya perlu diberitahu juga pejabat-pejabat kita bahwa mana yang kita sebut radikal, mana yang bukan radikal. Jangan semua disapu rata itu radikal itu. Makanya kemudian ada apa namanya, anekdot begitu ya, kalau celananya cingkrang, pakai jenggot, kemudian apa disebut orang radikal. Ini kan bahaya. Makanya kemudian ada instansi-instansi yang nggak membolehkan karyawannya atau apanya, pekerjanya ya itu berjenggot begitu, nggak boleh. Karena itu inisial satu hal yang radikal ya, inisialnya gitu. Ini orang ini radikal. Itu yang nggak boleh itu, ya. Makanya inilah yang harus kita clearkan kepada teman-teman, kepada para pejabat, kepada umat Islam di Indonesia ini, supaya tahu mana kataran, mana radikal itu diletakkan di mana, dan mana yang sebenarnya bukan radikal. Jadi kalau misalnya mengkritik itu radikal, enggak ya, orang bebas mengkritik itu. Sejak zaman dulu pun, sejak masa Rasulullah pun, Rasulullah itu pernah dikritik ya, gitu. Jadi kalau mengkritik itu disebut radikal ya enggak juga, ya. Jadi pemerintah ya, pejabat-pejabat kita jangan kemudian nanti muncul Islamfobia. Jadi nggak suka pada segolongan atau pada segelintir umat Islam menjadi ketidaksukaan kepada Islam secara keseluruhan. Itu yang kita hati-hati sekali. Jadi nanti Islam itu digiring, kita khawatirnya begini ya, khawatirnya digiring hanya menjadi sebuah agama yang tidak masuk pada ranah kehidupan, hanya pada ranah ibadahnya saja, tapi kehidupan sosialnya nggak usah. Ini kita contohkan ya. Saya minta maaf ya, kalau Bapak buka YouTube ya, kan ada YouTube yang nggak boleh ditayangkan gitu, karena dia mempunyai narasi-narasi yang tidak baik gitu ya. Tapi ada sekelompok orang yang menggunakan YouTube itu untuk menampilkan dirinya itu, kayak ada artis-artis yang itu nggak pernah itu di-cut. Yang penting tidak bicara agama, tetapi kalau vulgar nggak apa-apa, tapi ya nggak bicara agama. Kalau bicara agama, narasinya dianggap narasi yang radikal. Nah ini yang sebenarnya perlu diberitahu bahwa itu sebenarnya nggak ada. Ya. Pemikiran-pemikiran inilah yang banyak terjadi, yang sudah masuk dalam pemikiran-pemikiran para pejabat kita, termasuk tadi di instansi tadi. Seharusnya nggak usah diberhentikan. Orang itu kajian online, tapi karena disebut dengan ada kata radikalnya, khawatir ada radikalismenya, dihentikan. Kan tidak ada alasan menghentikan kajian online itu, kan nggak ada alasannya, kecuali kajian offline. Kajian offline itu boleh diberhentikan, alasannya banyak aja, mungkin nggak boleh berkerumun dan sebagainya, biasa aja itu. Tapi ini kan kajian online, ya tidak boleh sebenarnya, harusnya tidak boleh. Tapi karena dimasukkan isu radikalisme itu, kemudian boleh dibubarkan.
Entah siapa yang memberikan pemahaman isu radikalisme itu ya pada teman-teman yang salafi hijazi tadi. Ya kita juga berharap sebenarnya kepada teman-teman atau ustadz-ustadz yang salafi hijazi maunya mengurangi kata-kata yang tidak mengenakan yang lainnya, maunya begitu juga gitu ya. Gitu. Jadi terasa kesan itu nggak dimasukkan ke mereka gitu. Misalnya tentang bahasa sesat menyesatkan gitu ya, tentang bahasa bid'ah gitu, nggak usah dimasukkan. Katakan aja kalau ulama-ulama dulu kan mengatakan kan ini pendapat saya gitu. Pokoknya ini pendapat saya, yang kalau yang lain berpendapat silakan. Itu ulama-ulama kita abad pertama dan kedua begitu caranya sebenarnya berdakwahnya dulunya. Hadza kalami katanya. Ini adalah perkataanku. Maksudnya dia nggak menerima yang lain, dia menerima perkataannya saja, gitu, pendapatnya saja. Gitu. Ya, ini yang perlu ya. Jadi perlu juga kita semua merujuk kepada teman-teman yang di Salafi, juga merujuk ke apa ya yang menurut kami kurang. Gitu. Ya, kepada teman-teman yang juga menyerang mereka begitu, apalah yang sebenarnya menurut kami kurang. Ya. Sehingga tidak muncul isu radikal tadi ya. Nah ini yang berbahaya. Lama-lama saya minta maaf, nggak ada lagi kajian-kajian nanti. Lama-lama itu udah nggak perlulah kajian-kajian itu kan nanti bahasanya seperti yang saya katakan di awal, mengulang-ulang aja nggak perlu. Padahal mengulang-ulang pun dia nggak sadar gitu. Ya. Diulang-ulang pun nggak sadar, apalagi nggak diulang-ulang gitu. Makanya di bulan Ramadan ini kajian-kajian itu penting sebenarnya. Untuk apa? Memantapkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Penting. Saya lihat judul-judulnya itu ya, ini ada nih judul-judulnya. Misalnya judul-judulnya di bulan Ramadan ini ya. Misalnya ini teman-temannya ini, judul-judulnya itu kan bekal fikih puasa, gitu misalnya. Cerdas beramal di bulan Ramadan misalnya, nggak ada yang bahasa-bahasa radikal itu judul-judulnya itu. Ramadan bukan untuk bersantai begitu. Ada apa dengan Ramadan agar Ramadan tahun ini lebih berarti, itu 5 judul, salah satu 5 judul dari judul-judul yang akan ditampilkan di tayangan online itu. Kan nggak ada yang radikal ya. Disebutkan dalam surah Al-Maidah itu, dan itu banyak terjadi. Jangan karena ketidaksukaan pada suatu tahun gitu ya, kemudian kita tidak berlaku adil. Ya misalnya saya pribadi, saya banyak tidak sependapat dengan teman-teman Salafi, tapi nggak boleh kita benci gitu. Benci inilah yang bahaya. Makanya hari ini saya terkesan membela, bukan membela ya, tapi meletakkan sesuatu yang berada pada tempatnya. Jadi yang saya katakan bahwa teman-teman Salafi hijazi itu bukan teman-teman radikal, bukan gitu, ya. Karena yang disebut radikal tadi saya ulangi lagi adalah perlawanan kepada pemerintah, ya, melakukan kekerasan. Gitu. Tapi kalau yang dibicarakan akidah, yang dibicarakan ibadah, ya, di antara pendapat-pendapat umat Islam ini tentang ibadah dan akidah, kemudian mengatakan bid'ah dan sebagainya, itu tidak radikal, walaupun ya. Saya kasih catatan itu kalau bisa dikurang-kurangi, ya. Tapi itu bukan radikal. Nah ini yang perlu ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami ya. Karena saya kira banyak hal yang umat Islam tidak bisa memahaminya, itu sehingga kemudian muncul kebencian di otaknya ini, muncul kemarahan, muncul apa saja lah. Gitu. Sebenarnya nggak boleh. Itu harus dikurang-kurangi kita umat Islam ini. Nggak boleh ada masjid misalnya dicontoh masjid Kemang Pratama 3, Kemang Pratama 2 itu masjid sana begini, masjid sini begini, nggak boleh adanya begitu. Semua masjid itu sama gitu. Tapi dikurang-kurangi lah hal-hal yang membentuk ta'assub tadi, fanatik tadi. Karena memang yang kita khawatirkan ya, kekecewaan pada hal-hal tertentu itu akan membangkitkan seseorang menjadi radikal gitu. Itu dia. Jadi yang seperti ini ya, instansi yang kemudian melarang ini ya, ceramah ini, itu nanti memunculkan orang-orang yang bisa kita sebut juga radikal pada akhirnya. Gitu.
Tapi kita nggak mau, ya, kita nggak mau yang seperti itu. Makanya waktu saya khutbah Jumat waktu yang lalu itu, saya pesankan itu sama polisi-polisi yang ada datang itu 2 orang, satu di dalam, satu di luar. Dalam dekat saya dia, terus saya naik mimbar. Saya bilang nggak ada Islam radikal itu, karena mungkin teman-teman yang dengar ini mungkin nggak tahu juga dia bahwa Islam radikal itu nggak ada. Tapi selama ini dia sebut ada Islam radikal karena ditulis di media Islam radikal. Padahal nggak boleh itu disebut Islam radikal, itu berarti Islam itu salah kalau Islam radikal. Makanya ada perdebatan antara orang Islam dengan orang Nasrani di Amerika itu, ya, di Facebook saya lihat itu, dia mengungkapkan itu bahwa Islam itu radikal katanya, berarti Islam itu salah katanya. Karena memang begitu cara alur pikirnya, itu udah benar alur pikirnya itu. Kalau Islam radikal berarti Islamnya yang salah gitu. Itu alur pikir yang benar itu. Tapi kan bukan Islam yang radikal. Ada oknumnya yang radikal itu. Jadi nggak ada agama itu mengajarkan yang salah begitu. Ada Islam radikal, ada Islam sekuler, ada Islam bukan, tapi umatnya, pengikutnya ada yang radikal. Betul itu. Kita nggak menampik itu. Gitu. Ada pengikutnya yang sekuler, ada, kita nggak menampik itu. Itu saya katakan itu. Sehingga polisi itu ngaku juga gitu ya, dia juga gitu. Karena nggak boleh. Nanti lama-lama Islam, karena saya dengar perdebatan yang ada di Amerika itu, alur pikir secara ilmiahnya betul gitu. Ya, ketika Islam disebut radikal berarti Islam itu salah gitu. Itu alur pikir yang betul itu. Tapi kan nggak benar kalau Islam itu dikatakan radikal gitu. Itu maksudnya. Ya. Coba misalnya saya sebut bapak misalnya, salah satu bapak di sini saya sebut bapak ini radikal, berarti bapak kan salah gitu. Padahal mungkin enggak juga. Apalagi sebuah agama yang benar kemudian disebut ada radikalnya, ada sekulernya, ada liberalnya, ada modernnya. Enggak. Islam itu mengajarkan kebenaran. Umatnya diminta menjadi modern dengan kebenaran itu. Makanya disebut ummatan wasatan. Itu sebutannya. Nggak ada namanya Islam itu arahnya ke kanan ke kiri, nggak ada. Tapi di media ditulis Islam radikal. Ada pengikut Islam radikal. Jejaring Islam radikal. Itu kan nggak benar. Ya. Nah ini yang tidak boleh ya. Karena itu memicu orang itu menjadi radikal. Ya, dan kemudian memicu orang lain yang tidak tahu tentang agama ini kemudian mengatakan agama ini salah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu saja ya yang saya sampaikan pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh sebentar saja. Silakan Pak.